Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan coba menjelaskan melalui Zoom meeting ini direkam tentang hukum Hardy-Weinberg. Jadi, hukum Hardy-Weinberg ini adalah hukum ketetapan ataupun hukum kesetimbangan terhadap frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam satu populasi. Kita lihat ya. Hukum Hardy-Weinberg. Pengertiannya adalah bahwa frekuensi alel ataupun gen dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Jadi, Bapak Hardy dan Weinberg mengemukakan bahwa frekuensi alel atau frekuensi gen biasanya disingkat dengan satu huruf saja, huruf kecil, dan frekuensi genotip biasa disingkat dengan dua huruf gandeng. Dalam suatu populasi akan selalu tetap konstan atau stabil, bila mana dia berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya. Namun, apabila syarat-syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg itu ada yang tidak terpenuhi, maka kesetimbangan itu tidak akan terjadi. Kita lihat syaratnya apa saja. Syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, populasi harus besar. Yang kedua, tidak terjadi seleksi alam. Ketiga, tidak ada mutasi. Yang keempat, kawin secara acak. Dan yang kelima, tidak terjadi migrasi. Kalau disingkat bisa jadi pose, muka, mirip. Po yang pertama populasi harus besar. C yang kedua tidak terjadi seleksi alam. Mu yang ketiga adalah tidak terjadi mutasi. K itu kawin secara acak. Dan mi-nya tidak ada migrasi. Dah, itu singkatan cara ngafalnya. Jadi, syarat terjadinya hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg pada suatu populasi diharuskan memiliki syarat yang 5 ini. Kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg tidak akan terjadi. Gitu ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Rumus untuk Hardy-Weinberg adalah P tambah Q sama dengan 1. Satunya lagi, P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Kalau bisa disingkat, jadi P tambah Q dikuadratkan. Sama dengan 1. Oke, kita lihat keterangannya. P itu sama dengan frekuensi gen yang dominan. Biasa disingkat dengan A besar, atau B besar, atau C besar.
Kemudian Q itu biasanya frekuensi gen resesif. Biasanya ini mengenai orang-orang yang menderita penyakit tertentu. Dicirikan atau diistilahkan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian yang berikutnya ada P kuadrat. P kuadrat itu adalah frekuensi alel homozigot dominan. Bisa dituliskan dengan A besar-besar, B besar-besar, dan C besar-besar. 2PQ sama dengan frekuensi alel heterozigot. Biasanya ini yang normal tapi hetero. Disingkat dengan A besar kecil, B besar kecil, C besar kecil. Udah. Yang terakhir ada Q kuadrat. Kalau Q kuadrat itu merupakan frekuensi alel homozigot resesif. Biasanya ini yang menderita dituliskan dengan A kecil-kecil, B kecil-kecil, dan C kecil-kecil. Kita masuk ke contoh soal biar lebih mengerti. Pada suatu populasi diketahui terdapat 9% orang yang menderita albino. Nah, kalau albino kan dia termasuk ke dalam penyakit homozigot yang resesif. Bisa disingkat dengan huruf A kecil, A kecil. Kemudian kita baca lagi, bila populasi terdiri dari 10.000 orang, maka berapa orangkah yang normal? Karena kebetulan kalau terjadi persilangan seperti ini, maka orang yang normal itu adalah yang dominan homozigot dan heterozigot, ya kan? Jadi yang ditanya A besar dan A besar A kecil atau dijumlahkan keduanya. Kita lihat cara jawabnya. Karena tadi persen penderita albino adalah 9%, maka Q kuadrat sama dengan 0,09. Populasinya adalah 10.000. Yang ditanya P kuadrat tambah 2PQ. Ya kan? Untuk yang normal homo itu P kuadrat, untuk yang hetero itu 2PQ. Kita jawab Q kuadrat sama dengan 0,09. Q-nya sama dengan 0,3. Dari mana datangnya 0,3? Duanya ini dibalikkan ke 0,09 menjadi akar. Akar 0,09 sama dengan 0,3. Gitu ya. Kemudian Q udah dapat kan? Sekarang rumusnya tadi P tambah Q sama dengan 1. Maka P-nya sama dengan 1 dikurang Q. P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Udah, P sudah dapat, Q sudah dapat. Untuk mencari rumus yang ditanya, kita langsung jabarkan saja. P kuadrat tambah 2PQ sama dengan 0,7 dikuadratkan tambah 2 dikali P-nya itu 0,7, Q-nya 0,3 dikali 10.000. Maka hasilnya adalah 9.100 orang. Itu untuk orang yang normal, gabungan dari homozigot dominan dan heterozigot.
Begitu ya cara jawabnya. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Dalam suatu populasi yang berjumlah 100 orang, terdapat wanita buta warna 9 orang. Maka yang ditanya adalah berapa persen wanita carrier, wanita normal, pria normal, dan pria buta warna. Di sini, kamu diperlukan pemahaman dan mengerti bagaimana menuliskan genotip dari wanita carrier, normal, pria normal, dan buta warna. Kita lihat di sini. Jika pria normal XB besar, maka diistilahkan dengan P. Pria buta warna XB kecil, maka diistilahkan dengan Q. Wanita normal XB besar diistilahkan dengan P kuadrat. Wanita buta warna XB kecil itu Q kuadrat. Sementara wanita normal carrier XB besar XB kecil itu jadi 2PQ. Udah ya. Sekarang kita lihat cara menjawabnya. Karena yang diketahui jumlah orang yang menderita buta warna, maka itu adalah Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 9 per populasi. Populasinya tadi ada 100. Maka 9 per 100. Yang ditanya adalah P berapa, Q berapa, 2PQ, dan P kuadrat. Kita jawab. Q kuadrat sama dengan 0,09. Q-nya sama dengan 0,3. Udah tahu kan dari mana diakarkan. P sama dengan 1 kurang Q. P sama dengan 1 kurang 0,3. P-nya sama dengan 0,7. Udah? P sama Q sudah diketahui, maka kita tinggal cari yang lain. 2PQ sama dengan 2 kali P kali Q. 2 dikali 0,7 kali 0,3 sama dengan 42%. P kuadrat sama dengan 0,7 dikuadratkan. Jadinya persennya adalah 49%. Begitu cara jawabnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke? Contoh soal yang lain. Ibu buat soal ada 4 nih. Jadi contoh soal yang lain yang ketiga kita lihat. Oke, sebelumnya kita masuk ke konsep golongan darah terlebih dahulu. Golongan darah sistem A, B, 0. Rumusnya kalau di kesetimbangan Hardy-Weinberg, P tambah Q tambah R sama dengan 1. P tambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan 1. Kalau dijabarkan menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat tambah 2PQ tambah 2PR dan tambah 2QR sama dengan 1. Untuk golongan darah A, kita biasa menuliskan genotipnya yaitu IAIA dan IAI0. Kalau di kesetimbangan Hardy-Weinberg, jika ingin mengetahui golongan darah A secara total, maka dijumlahkan yang normal homo dan hetero. Jadi bisa diistilahkan dengan IAIA itu sama dengan P kuadrat dan IAI0 itu sama dengan 2PR. Oke. Sekarang yang B. Yang B itu ada IB-IB dan IBI0. Kalau IB-IB jadinya Q kuadrat, IBI0 jadinya 2QR. A besar, B besar atau golongan darah AB, maka genotipnya adalah IAIB.
untuk rumus kesetimbangannya jadi 2PQ. Dan O menjadi I0, I0. Dan rumus kesetimbangannya adalah R kuadrat. Udah ya, ini wajib dihafal. A itu P kuadrat tambah 2PR. B, Q kuadrat tambah 2QR. AB itu 2PQ. Dan O itu R kuadrat. Udah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dalam suatu populasi terdapat golongan darah A 20% dan O 16%. Berapakah persentase golongan darah AB dan B? Diketahui A-nya 20% dan O 16% ya. Kita lihat cara jawabnya. A langsung diganti dalam bentuk koma 0,2 dari 20%. O diganti dalam bentuk koma jadi 0,16%. Yang ditanya AB dan B, kita jawab. Karena yang diketahui A dan O, maka cara jawabnya langsung A ditambah O sama dengan berapa persentasenya? A tambah O sama dengan 0,2 ditambah 0,16. Kita jabarkan A tadi menjadi P kuadrat tambah 2PR. Kalau O menjadi R kuadrat, gitu ya. Ibu ulangi, A itu P kuadrat tambah 2PR, kalau O R kuadrat saja. Sama dengan totalkan 0,2 ditambah 0,16, menjadi 0,36. Sudah? Sekarang, P kuadrat tambah 2PR tambah R kuadrat itu bisa kamu ringkas lagi menjadi P tambah R dikuadratkan. P tambah R dikuadratkan sama dengan 0,36. Sehingga bisa kita lepaskan kuadratnya menjadi akar. P tambah R akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Jadi, udah diketahui rumus barunya nih. P tambah R sama dengan 0,6. Karena di soal ada dikasih tahu O-nya, O itu kan tadi R kuadrat. Jadi kamu tinggal tuliskan saja R kuadrat sama dengan 0,16, jadi R-nya sama dengan 0,4. Itu hasil dari akar 0,16 ya. Karena R sudah dikasih tahu, maka P-nya pasti tahu. Dikurangi saja. 0,6 dikurang 0,4 sama dengan 0,2. Dah. Sekarang kita cari Q-nya karena harus dapat PQR. Q-nya kita ambil rumus dari P tambah Q tambah R sama dengan 1. Q sama dengan 1 dikurang P dikurang R. 1 dikurang 0,2 dikurang 0,4, jawabannya adalah 0,4. Jadi kita dapat P-nya 0,2, Q-nya 0,4, R-nya 0,4. Dah, sekarang kita lihat bagaimana cara menjawab AB dan B-nya. AB sama dengan 2PQ. Masukkan saja yang sudah diketahui di sebelumnya. 2 dikali 0,2 dikali 0,4 sama dengan 16%. Sementara B-nya adalah Q kuadrat tambah 2QR. 0,4 dikuadratkan tambah 2 kali 0,4 kali 0,4 sama dengan 48%. Sudah, begitu jawabannya. Kalau mau membuktikan antara golongan darah kesemuanya itu totalnya ada 100%, ya tinggal tambahin saja. A 20%, B 16%, C AB 16%, dan B 48%. Total keseluruhan ada 100%. Gitu ya.
Oke, satu soal lagi. Dari 10.000 penduduk diperiksa golongan darahnya. Didapat 2.800 golongan darah A, 2.800 golongan darah B, 800 golongan darah AB, dan 3.600 golongan darah O. Ya. Oke. Frekuensi alel IA-IB, frekuensi yang ditanya adalah frekuensi alel IA, IB, dan I0, kemudian berapa orang homozigot IA-IA, dan berapa orang homozigot dan heterozigot golongan darah B. Ini aku belum absen ya.
Kita lanjut yang tadi. Maaf. Dari 10.000 penduduk, 2.800 orang, golongan darah A-nya segitu. 2.800 orang golongan darah B-nya, 800 orang golongan darah AB, dan 3.600 orang golongan darah O. Maka hitunglah frekuensi alel IA, IB, dan I0, dan berapa orang homozigot golongan darah A, dan berapa orang homozigot dan heterozigot golongan darah B. Kita lihat cara jawabnya. Jumlah populasinya ada 10.000. A-nya tadi langsung dijadikan koma, 0,28. B-nya 0,28. AB-nya 0,08. Dan O-nya 0,36. Yang ditanya PQR, kemudian P kuadrat, dan Q kuadrat ditambah 2QR. Kita lihat cara jawabnya. A ditambah O sama dengan 0,28 ditambah 0,36. Karena yang dikasih tahu golongan darah A dan O itu bisa jadi petunjuk untuk menjawab soal berikutnya. A itu P kuadrat tambah 2PR, O itu R kuadrat, sama dengan 0,64. Ini ya. Kemudian P tambah R dikuadratkan sama dengan 0,64. P tambah R akar dari 0,64 sama dengan 0,8. R kuadrat dari O sama dengan 0,36, maka R-nya sama dengan 0,6. R dikasih tahu. P tinggal dikurangi. 0,8 dikurang dari R yang barusan sama dengan 0,2. P tambah Q tambah R sama dengan 1, maka Q-nya sama dengan 0,2. Jadi sudah tahu ya, P-nya itu 20%, Q-nya 20%, dan R-nya 60%. Sekarang jawaban yang B. P kuadrat itu sama dengan 0,2 dikuadratkan kali 10.000 orang. Jadi jumlahnya adalah 400 orang. Sementara yang C, Q kuadrat tambah 2QR itu kayak mana caranya? Q kuadrat sama dengan 0,2 dikuadratkan kali 10.000 sama dengan 400 orang. Sementara 2QR masukkan saja 2 kali 0,2 kali 0,6 dikali 10.000 sama dengan 2.400 orang. Itu jawabannya secara keseluruhan. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Terakhir, ternyata dalam mekanisme evolusi tentu saja menyinggung hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini ditemukan oleh Bapak Hardy, seorang matematikawan, dan Bapak fisikawan Weinberg. Mereka berkebangsaan Inggris dan Jerman. Hardy sejak kecil memiliki bakat matematika, sehingga dia dimintai oleh ahli genetika Bapak Panet untuk merumuskan prinsip genetika populasi dalam bentuk formulasi matematis. Sehingga dia pinter dan bisa dipublikasikan dalam prinsip-prinsip equilibrium genetika. Oke, selesai untuk percobaan ataupun pembelajaran hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan salam bersama keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.